Oke, jumpa lagi dengan Pak Dadakan bersama gue Wisnu dan kali ini mau ngasih prediksi pertandingan pekan ke-28 Premier League ya, Inggris Premier League. Dan langsung aja kita mulai ke pertandingan pertama, Manchester United melawan Everton di Old Trafford. Ya, seperti kita ketahui harapan MU untuk masuk empat besar kayaknya agak susah ya, bukan agak susah sih, susah banget ya, butuh butuh banyak keberuntungan kalau menurut gua karena ada dua lawan yang poinnya di atas mereka, lumayan jauh ya. Dan tapi ya udah, memang ini kenyataan pahit yang harus diterima ya. MU kayaknya musim depan maksudnya harus turun kasta ke Europa League sih kalau menurut gua. Tapi Europa League harusnya aman, nggak ada masalah untuk bertahan di posisi zona Eropa ya. Tapi ke zona UCL ini harus ya banyak faktor gitu ya. Jadi agak susah kalau menurut gua. Oke, kita bahas ke pertandingannya. Ini MU melawan Everton, walaupun main di kandang, gua rasa tidak akan mudah untuk MU karena Everton ya dia pengen lolos dari zona degradasi ya, pengen menjauh lah. Udah lumayan aman, tapi kalau ini bisa dimanfaatkan ya, atau seenggaknya seri lah gitu, dapat dapat tambahan poin, seenggaknya tidak pulang dengan tangan kosong, ini akan sangat membantu Everton ya untuk lebih aman lagi di papan klasmen gitu ya, terhindar dari zona degradasi. Nah, sebaliknya MU ini kalau menurut gua memang keran golnya macet ya. Nggak tahu kenapa musim ini minim kreativitas, gelandangnya peluangnya tuh nggak nggak banyak lahir dari set play gitu ya. Jadi cuman dari counter attack ya, main counter attack pun set play, tapi itu pun juga eh, tidak terlalu efektif. Palingnya bola mati yang tidak efektif juga. Jadi memang keran gol MU musim ini sangat minim dan sangat meragukan. Nah, apalagi ngelawan Everton ini ya. Kalau misalkan Everton bisa unggul lebih dulu, ini terus digrendel MU. Nah, itu kreativitasnya sangat gue ragukan sih untuk MU ya. Paling bisa ngegolin nanti dari bola mati atau bola kemelut lah gitu ya. Itu memang sangat sangat susah. Nah, tapi kalau MU bisa colong gol duluan, ini lebih enak karena MU pertahanannya bisa bisa solid, bisa rapi gitu ya. Tinggal tinggal rapiin pertahanan, cari counter lagi ngelawan Everton gitu ya, cari counter lagi. Ya siapa tahu nambah golnya gitu aja sih. Tapi kalau nggak bisa ngegolin bukan berarti tidak menutup kemungkinan Everton yang justru memanfaatkan ini ya, memanfaatkan celah kelengahan dari lini pertahanan MU yang kalau bisa dimanfaatkan sama Everton, ini bukan tidak menutup kemungkinan Everton bisa pulang dengan 3 poin. Tapi kalau prediksi gua lebih condong ke MU sedikit ya, bisa menang MU atau seri hasilnya. Oke, lanjut ke partai berikutnya, Crystal Palace melawan Luton. Crystal Palace sebenarnya juga dibilang aman ya, 8 poinnya dari zona degradasi, dibilang aman 100% belum. Tapi kalau dibilang mau ke zona Eropa juga kayaknya udah nggak bisa juga ya. Jadi uh, Crystal Palace melawan Luton ini bagi Crystal Palace ya tentunya hanya untuk ya cari lebih aman aja supaya musim depan tetap berlaga di IPL gitu ya. Tapi untuk zona Eropa udah memang nggak bisa, dan Luton memang memang dia masih ada harapan, beda 4 poin sama di atas dia ya, satu tingkat di atas zona degradasi, di atas 4 poin 4 poin. Nah, mungkin Luton akan lebih semangat ya, mungkin Luton akan lebih semangat, tapi uh, memang kalau ngomong kualitas Luton ini layak degradasi sih kalau ngelihat kualitasnya gitu. Dan Crystal Palace kalau kalau bermain pada semestinya gitu ya, ini dengan Luton yang gaya menyerang begini harusnya Crystal Palace meraih 3 poin asal motivasinya aja. Nah, tinggal Luton aja nih motivasinya ada nggak untuk ngalahin Crystal Palace ya. Pasti gua rasa motivasi dia untuk bertahan di IPL sangat tinggi ya, meringat cuman beda 4 poin gitu ya sama zona amannya gitu ya, zona aman degradasi. Oke, prediksi tetap Crystal Palace sih kalau menurut gua. Tapi ya Crystal Palace sih nggak ada tapi ya. Ya tapi kita lihat kejutan mungkin aja terjadi untuk Luton ya. Oke, Bournemouth lawan Sheffield United ini juga sama seperti partai sebelumnya ya, Crystal Palace melawan Luton. Satunya udah terdampar di zona degradasi dan kayaknya udah nggak ketolong deh kayaknya kalau Sheffield United ya, udah pasti degradasi sih kalau menurut gua ya. Nah, Bournemouth ini juga sama sebenarnya, sama kayak Crystal Palace ya, nggak kemana-mana juga gitu. Jadi ya memang seperti tadi lah, seperti partai sebelumnya, prediksi gue juga Bournemouth akan meraih 3 poin ya, dan Sheffield United makin terbenam. Ya seperti itu aja. Juan Bournemouth sangat perlu poin ini untuk mengamankan, sekali lagi ya, mengamankan posisi dia dari zona degradasi. Nah, partai berikut ini Wolves melawan Fulham, menurut gue ini partai yang lumayan seru ya. Wolves minggu lalu justru malah kalah ya, kalah lumayan 3-0, tapi kalau ngelihat pertandingannya kebobolan cepat sih. Ya memang Wolves ini penyakitnya gitu, tapi secara pertandingan, kolektivitas, passing akurasi segala macam Wolves ini bagus gitu. Sayang nggak bisa finishing ya. Cuman kemarin kan lawannya Newcastle yang memang terkenal pertahanannya lumayan rapi, lumayan rapat gitu ya. Jadi memang agak susah dibobol untuk tim-tim yang
Ya apalagi sekelas Wolves gitu, tim kelas 2 lah kalau boleh dibilang gitu. Tapi kalau ngomong secara permainan, Wolves ini menurut gua lebih lebih oke kalau dibanding Fulham ya, apalagi di main di kandang ya. Ini kesempatan untuk Wolves, bisa, sangat bisa. Dia tuh tim yang sangat bisa untuk masuk ke zona Eropa musim ini kalau dilihat dari segi permainannya dan ngelihat dari papan klasmen sekarang ya, dia sangat bisa. Nah, tapi Fulham ini bukan lawan yang enteng ya. MU pun kalah sama Fulham dan minggu lalu lawan Brighton ya, dan dia berhasil menang loh teman-teman ya, Fulham ini. Jadi ini partai memang seru dan alot ya. Ini akan saling gontok-gontokan ya untuk memperebutkan sebenarnya tiket Eropa yang sebenarnya masih bisa dua tim ini raih. Tapi prediksi gua Wolves lebih unggul sedikit ya. Wolves lebih unggul sedikit karena menurut gua ini bukan partai seri. Kalau menurut gua, kalau nggak Wolves yang menang ya Fulham, tapi gua lebih condong ke Wolves ya. Oke, berikutnya partai Arsenal versus Brentford, kandidat juara ya. Ini Arsenal 7 pertandingan berturut-turut di Premier League sejak Januari disapu bersih dan kemenangannya meyakinkan, plus kemenangan 3-1 melawan Liverpool. Menangnya meyakinkan banget. Keran gol Arsenal yang di akhir-akhir tahun kemarin sempat mampet gitu ya dengan mungkin absennya Odegaard lah. Mungkin lini tengah Arsenal sekarang udah solid banget, create chance-nya bagus banget. Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan yang lain-lain ya, semuanya bermain impresif banget gitu ya, dengan ngunci kemenangannya itu bener-bener dengan skor yang meyakinkan. Dan ini gua rasa masih akan terus berlanjut sih menurut gua ya. Arsenal akan meraih 3 poin harusnya dengan mudah juga sih gua rasa ya, kalau ngelihat permainan Arsenal lagi on fire banget ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena ini derby ya. Ini derby, tidak menutup kemungkinan Brentford bisa bikin kejutan walaupun kecil ya, mentok-mentok seri sih ya. Kecil banget chance untuk kejutannya. Jadi Arsenal gua rasa 3 poin ini. Oke. Aston Villa melawan Tottenham, battle untuk memperebutkan peringkat 4 ya. Ini udah jelas. Ini partai akan seru banget, tapi kalau menurut gua Aston Villa justru kalau ngelawan tim-tim kayak Tottenham gini, mereka akan lebih seneng ya. Mereka akan lebih seneng, apalagi ini memanfaatkan keunggulan di kandang. Kalau Aston Villa bisa memanfaatkan peluang, Tottenham beres sih kalau menurut gua ya. Tottenham beres. Tapi sebaliknya, kalau Tottenham bisa efektif ya dengan penguasaan bola, ini pasti yang nguasain bola akan Tottenham gitu ya. Tottenham kalau dia efektif nguasain bola dan efektif ciptakan peluang dan peluangnya dikonversi menjadi gol, cuman itu doang kuncinya ya, Tottenham untuk bisa pulang dengan 3 poin. Tapi gua rasa akan sulit ya, apalagi kalau Aston Villa bermain efektif banget memanfaatkan counternya dan dengan peluang yang tidak terlalu banyak Aston Villa bisa efektif. Ini sebenarnya dibilang tidak terlalu banyak, mungkin Aston Villa justru akan dapat peluang yang lebih banyak justru ya, kalau gue lihat ya dengan gaya permainan Tottenham seperti ini. Tapi kita lihat aja apakah Aston Villa dengan peluang-peluang seperti itu akan bisa berhasil dimanfaatkan. Kita lihat. Nah, kalau gue cenderung lihat sih Aston Villa dengan motivasi lebih juga untuk bertahan di 4 besar gitu ya, atau untuk masuk zona UCL musim depan. Menurut gue Aston Villa lebih diunggulkan, walaupun Tottenham kita tidak bisa anggap remeh ya, Tottenham sendiri ya. Ya kita lihat, kalau misalkan Tottenham bisa unggul, kalau bisa sih 2 gol ya, bisa unggul 2 gol dari babak pertama udah lebih enak. Tapi kalau 1 gol aja masih agak rawan ya untuk Tottenham Hotspur. Sebaliknya Aston Villa kalau bisa unggul duluan 1-0 aja gitu ya, ini kayaknya ya walaupun belum aman tapi langkahnya udah enak Aston Villa ya. Tapi ya, kalau disuruh prediksi gue lebih cenderung ke Aston Villa. Selain di kandang, ini justru kalau Tottenham begini ya, justru makanan empuk ya, tim yang disukain lah untuk Aston Villa ya. Kalau kita ngelihat Arsenal dan Manchester City waktu melawan Aston Villa, kita lihat di situ ya, dia sangat efektif Aston Villa memanfaatkan peluangnya lumayan, dan yang penting jadi gol gitu ya teman-teman ya, yang penting jadi gol. Jadi ya kita lihat aja nanti besok ya ini ya pertandingannya. Oke, lanjut. West Ham lawan Burnley. Burnley juga salah satu tim calon degradasi lah teman-teman, dan West Ham kemarin juga habis menang ya. Habis menang lumayan ya kemarin. Jadi seharusnya ini bisa bangkit lagi West Ham, membangkitkan asa lagi untuk berlaga di zona Eropa yang memang harusnya kalau di awal musim ini dari pertengahan musim kemarin memang West Ham penampilannya ngedrop banget ya, dan ini kemarin udah menang. Dan kalau memang ini bisa dimanfaatkan lagi sama West Ham, dia akan bersaing juga ya bersama Wolves, bersama Fulham, bersama Chelsea, bersama Newcastle untuk memperebutkan, sama Brighton juga ya, untuk memperebutkan zona Eropa tersisa. Dan ini memang nggak boleh disia-siakan ya sama West Ham. Gua rasa ini West Ham akan menang ya. Yang penting efektif West Ham itu
kadang-kadang dapat peluang ya. Biasanya di awal musim kemarin itu kenapa West Ham itu bisa bercokol di papan atas, dia efektif sekali memanfaatkan peluang ya, walaupun mainnya memang counter attack gitu ya. David Moyes memang mainnya counter attack, tapi dia efektif banget. Begitu dapat peluang counter, peluangnya bagus, langsung maksimal jadi gol. Itu kuncinya West Ham. Dan ini Burnley memang ya mungkin akan dimanfaatkan kalau kita ngelihat dia mainnya agak terbuka dan main agak agak defensive line agak tinggi. Ini West Ham suka banget ngelawan tim-tim yang begini ya. Harusnya bisa dimanfaatkan sama West Ham. Tinggal memanfaatkan peluang aja West Ham itu ya. Oke, lanjut. Brighton melawan Nottingham Forest. Brighton juga seperti kita tahu ya, dia akan bersaing ya untuk berlaga di zona Eropa musim depan. Tapi ya angin-anginan sih. Cuman lawannya Nottingham Forest ya. Nottingham Forest memang ada di papan bawah ya, dia cuman beda berapa poin dari zona degradasi. Dia harus dapat poin ya untuk lebih aman. Tapi kalau kita ngelihat Brighton ya nggak akan mudah juga nih ngelawan Nottingham Forest. Kalau kita ngelihat minggu lalu Liverpool sang pemuncak klasmen baru bisa ngebobol Nottingham Forest itu di menit 98. Jadi kita lihat apakah Brighton bisa. Ya kalau nggak bisa ya bisa jadi hasilnya seri. Ya bisa jadi hasil seri, atau kalau Nottingham Forest efektif dengan counternya, bukan tidak menutup kemungkinan Nottingham Forest yang akan pulang dengan 3 poin ya. Ini tidak akan mudah dengan Brighton, walaupun secara klasmen Brighton jauh di atas, tapi kalau ngelihat penampilan Nottingham Forest yang minggu lalu bermain sangat rapi, dan ini akan menimbulkan kesulitan berarti ya untuk Brighton, kecuali Brighton dapat gol tiba-tiba dari corner, dari free kick, atau dari bola mati, atau gol cepat, atau gol dari scrimmage, atau apapun itu bisa cepat ya. Itu bisa ngunci kemenangan, sangat bisa. Cuman yang penting golnya lahir dulu untuk Brighton. Kalau enggak ya nasibnya bisa kayak Liverpool menit 98 ya. Kalau 98 bisa ngegolin, kalau enggak ya hasilnya bisa seri ya. Tapi Brighton sangat bisa ya untuk bersaing memperebutkan zona Eropa tersisa. Oke, lanjut partai big match ya, perebutan titel juara ya. Ini sangat dinanti-nanti ya, terutama oleh fans Arsenal juga. Siapa tahu hasilnya seri ya. Tapi kalau bagi Liverpool dan Manchester City ya, ini partai yang memang harus wajib 3 poin ya untuk mereka mempermudah peluang mereka untuk menjadi juara ya. Pertandingan seperti ini, pertandingan kunci seperti ini ya, dia harus meraih 3 poin. Itu lumayan karena ngelawan musuh langsung lah, boleh dibilang ya, kompetitor langsung. Dan ini kita ulas aja jalannya pertandingan ya. Liverpool kayaknya salah comeback ya. Kalau salah comeback sih ada harapan lah seenggaknya. Tapi kalau tanpa salah bermain kemarin melawan Nottingham Forest gitu ya, ya Nottingham Forest memang nggak bisa di jadi gini ya, kalau Liverpool itu kan dia mainnya counter ya, main counter press gitu. Jadi kalau musuh yang main Grendel, Liverpool memang jadi kurang ini ya, kurang bisa lah. Maksudnya jadi beda sama Manchester City. Manchester City biarpun di Grendel ya, dia tetap bisa menemukan celah ya, terutama dengan adanya Kevin De Bruyne sama Bernardo Silva sama Phil Foden juga kemarin kita lihat ngelawan MU gitu ya. Kalau di Grendel segimanapun, di bertahan segimanapun, dia tetap bisa menemukan celah, bisa bikin peluang lah intinya. Berbeda sama Liverpool. Kalau Liverpool di Grendel memang musim ini lini tengahnya memang nggak begitu kreatif ya. Jadi nggak banyak ini ya. Apalagi Szoboszlai juga nggak main gitu ya. Dan ya lini tengahnya memang nggak gitu kreatif. Liverpool ini nggak bisa kreatif. Jadi mentok-mentok ya shoot dari luar kotak itu udah ya memang kualitasnya seperti itu. Liverpool ya harus jadi pertimbangan memang ya kalau ngelawan Manchester City ini. Peluangnya tetap ada, Liverpool tetap ada. Memang dari counter attack paling, memang dari counter attack memanfaatkan nanti kalau misalkan ada Mohamed Salah bisa main dan Darwin Núñez udah full ya, udah bisa full 100% main gitu ya, full sehat maksudnya, kondisinya udah 100%. Nah, kecepatan mereka yang memang harus diandalkan ya, harus diandalkan Liverpool untuk membuka pertahanan City yang mungkin ya skemanya memang dari counter dan bahkan mungkin bola direct pasti ngelawan Manchester City ya. Ball position pasti akan di Manchester City. Nah, ini tinggal gimana Liverpool bikin rapi pertahanan dan bikin Manchester City salah ya. Kesalahan dari Manchester City ya, Liverpool memang tipikalnya tim asuhan Jurgen Klopp ini ya, dia memanfaatkan kesalahan musuh gitu ya. Kesalahan musuh sekecil apapun itu yang dia manfaatkan. Salah passing dengan pressingnya, dengan gegen pressingnya, dengan pressing rapi teratur dari ala Liverpool gitu ya. Dan begitu musuh salah, apalagi kesalahannya
2/3 lapangan gitu ya, atau di tengah lawan itu bisa dihukum banget sama Liverpool, bener-bener bisa jadi gol sama Liverpool. Nah ini yang harus dihindarin sama City ya. Nah tinggal pemain Liverpool juga ya, lini tengahnya sama lini pertahanannya bisa solid nggak untuk menciptakan kondisi seperti itu, sama lini depannya juga, karena lini depannya tuh bantu ngepres. Nah kalau ini bisa dimanfaatkan ya Manchester City, intinya kesalahan dari Manchester City ini, Liverpool tuh sebenarnya tinggal nunggu kalau mau dapat golnya. Menurut gue ya kesalahan dari Manchester City, salah passing, atau ya salah passing, atau bola dari pressing dia gagal progres ke depan. Nah itu jadi sangat bahaya. Ini yang harus PR untuk Pep Guardiola, gimana caranya anak-anak mereka nih, anak-anak asuhannya tidak di press, tidak kehilangan bola. Sama second ball itu keahlian Liverpool. Second ball itu jadi bola 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 pantul lah, boleh dibilang bola duel, hasil duel, mentalnya itu pemain Liverpool itu udah siap gitu ya. Nah ini yang harus diwaspadain sih sama Manchester City. Tapi kalau itu semua Manchester City nggak ada kesalahan ya, bermain rapi tanpa kesalahan dan bisa cetak gol, ya udah. Ini 3 poin untuk Manchester City. Gue sendiri kalau ngelihat performa ke belakang ya, Manchester City memang sedikit diunggulkan di partai ini ya, sedikit diunggulkan. Tapi kita tahu Liverpool sering sering membuat kejutan juga ya, tidak mudah dikalahkan, sering membuat kejutan, dan tidak menutup kemungkinan ini di Anfield ya, di Anfield. Tapi nggak tahu kenapa gue lebih condong ke Manchester City, tapi kejutan bisa terjadi di Anfield apapun itu ya. Kita lihat aja nanti pertandingannya kalau condong ke Manchester City. Oke. Yang berikutnya Chelsea versus Newcastle, ini juga partai perebutan zona Eropa. Ini Chelsea mau nggak mau harus menang ya. Kalau nggak menang bahaya, karena Newcastle peringkatnya di atas Chelsea ya. Jadi ini partai yang harus dimenangkan oleh Chelsea, tidak bisa enggak kalau memang dia mau berlaga di zona Eropa ya, tidak kehilangan tiket zona Eropa. Sebaliknya Newcastle juga sama ya. Newcastle juga sama, cuman posisinya lebih sedikit diuntungkan Newcastle ya. Jadi kalau Newcastle bisa seri aja, ini udah sebenarnya udah bagus, tapi nggak bisa seri juga karena lawan-lawan lainnya mengintai ya, West Ham, Brighton, Fulham, Wolves itu semua mengintai posisi Newcastle juga gitu ya, posisi perebutan zona Eropa. Jadi uh, Chelsea juga sama, dia harus menang. Nih partai akan, ya menurut gue justru dibilang seru, ya seru karena peringkatnya aja rebutan zona Eropa. Tapi kalau gue lihat partai ini akan boring sih kalau menurut gue ya, akan mainnya di tengah aja gitu ya, saling pressing, rebutan bola, udah gitu aja, rebut-rebutan bola aja gitu, yang satu salah passing, yang satu rebut bola, udah gitu-gitu aja. Feeling gue seperti itu ya untuk partai ini gitu. Jadi kecuali ada gol di awal, kalau ada gol di awal mungkin nanti salah satunya akan tampil lebih terbuka. Nah di situ baru mungkin lumayan banyak peluang tuh serang-serangan, mungkin ya ada salah satu dari counter atau ya dari counter lah, terutama kalau nggak ada gol nggak ada gol di babak pertama ya, siap-siap aja nih partai, menurut gua partai boring gitu ya. Jadi mainnya akan di tengah aja gitu ya, saling rebut, ball position juga kurang lebih akan imbang-imbangan ya. Mungkin Chelsea karena bermain di kandang mungkin ball position akan lebih unggul sedikit, tapi itu juga nggak, gua rasa ya Newcastle pasti akan lebih nunggu ya, mainnya akan lebih nunggu. Tapi Chelsea juga sama, dia akan nunggu Newcastle keluar. Jadi ini ya rebutan bola di tengah aja kemungkinan ya, kecuali kalau Newcastle bisa high press terus ya. Kalau bisa high press terus, cuman gua rasa Newcastle, kalau gua lihat Eddie Howe biasanya 15 menit di awal babak, 15 menit atau 10 menit di menjelang akhir babak, biasanya pressingnya cuman intensnya di situ biasanya. Nah kalau di situ terjadi gol, nah itu pertandingan mungkin akan seru ya, akan seru karena Chelsea mungkin akan tampil lebih keluar gitu ya. Oke, kalau prediksi Chelsea masih karena main di kandang ya, atau kalau enggak ya seri, kemungkinan besarnya seri si partai ini. Cuman kalau ada gol pun paling beda satu lah, selisih satu gol gitu ya antara Chelsea atau Newcastle, selisih gol satu, kecuali gol di awal tadi ya yang bisa bikin jalannya pertandingan berubah. Ya udah, paling gitu aja untuk ini ya, untuk prediksi kali ini. Kalau gitu gua pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.